Shalom Bapak Ibu, Saudara. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali pagi ini. Sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Baik, kita mau siapkan hati, kita mau bawa hati kita, roh kita mau tundukkan di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan baik buat kehidupan kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan buat penyertaannya sepanjang minggu ini. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau baik buat kehidupan kami. Tuhan baik buat apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mau berterima kasih padamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Setiap janji-Mu kami mau pegang Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Amin, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku,
bersyukur, kami bersyukur. Anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik buat kehidupan kami. Tuhan baik, janji-Mu tak pernah terlambat Tuhan. Kau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk hal itu Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur sebab Tuhan baik. Kami mau bersyukur Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa keluar dari mulut kami Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami yang bisa kami berikan buat Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami benar-benar mau sungguh mengasihi Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami mau terima kekuatan, kelepasan, kelegaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau alami hal-hal luar biasa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Biar janji-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, yang percaya katakan amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Kita mau bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Membawa hatiku
percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kehidupan kami. Amin. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, kami mau imani Tuhan selalu baik buat kehidupan kami. Amin. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Yesus baik. Haleluya. Tuhan bersyukur. Kita mau terus sorakan haleluya. Amin. Kita mau katakan dengan iman bahwa Yesus adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, ya Kaulah sumberku, Kaulah sumber kuatku. Amin.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyorakan kedahsyatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus mau nyatakan bahwa Tuhan Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-janji-Mu gak pernah gagal Tuhan. Kau terus menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang luar biasa terus membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolak jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan Kau menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu dari ya dan amin buat kehidupan kami. Engkau gak pernah gagal, Engkau gak pernah lalai Tuhan, untuk menyatakan janji-janji-Mu buat orang-orang yang khusus mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Amin Tuhan. Kami gak akan takut, kami gak akan gentar, kami gak akan khawatir dan gak akan meragukan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kami luar biasa hebat. Hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Silakan saya serahkan pada gembala. Bapak Gembala. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan setiap janji-janji-Mu, janji yang ajaib, janji yang dahsyat, janji yang luar biasa Tuhan. Bukan hanya sekedar kami tahu, bukan hanya sekedar Tuhan mengerti setiap langkah kehidupan kami. Tapi Tuhan sungguh peduli dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya biarlah apa yang kami kenal Tuhan di dalam Engkau. Kami terus semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga apa yang kami kenal menjadi satu buah dalam kehidupan kami. Buah iman yang kami imani. Buah iman yang kami percaya ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau tidak pernah melupakan apa yang ada di dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, berikan kami satu kekuatan untuk kami melangkah. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Biarlah kami bukan hanya sekedar tahu. Biarlah kami bukan hanya sekedar mengerti. Tapi kami benar-benar memahami. Kami benar-benar memberikan satu kehidupan kami untuk tinggal di dalam Engkau. Sehingga apa yang dikatakan kebenaran-Mu Tuhan menjadi satu kebenaran dalam kehidupan kami yang menjadi nyata. Kami mengenal Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua untuk menerima kebenaran ini agar kami mengerti dan memahami. Tuhan, kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu ada kuasa-kuasa lain yang tidak berkenan Tuhan. Ingin mengganggu jalannya kebenaran firman Tuhan untuk ditaburkan dalam hati kami. Kami bersepakat bersama, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau keluar kuasa-kuasa selain daripada Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ruangan ini. Sehingga kebenaran itu menjadi satu kebenaran yang tertanam di tanah yang baik, di tanah lubuk hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Pujian sungguh menggugah iman kita di mana saudara-saudaraku yang kekasih bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa apa yang dijanjikannya dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, bahwa apa yang Tuhan janjikan atau Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan bukan hanya sekedar tahu atau memberi tahu kepada orang yang sok tahu. Kadang-kadang kan kita tahu, tapi tahu kita itu cuma hanya sebatas kita tahu, tapi kadang-kadang saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak kali pengenalan kita akan Tuhan mungkin baru sekulit ari Tuhan. Ternyata saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baru sekulit ari kita sudah mulai berkata-kata lebih. Itu yang namanya saudara-saudara yang sok tahu. Tuhan melihat semua kebutuhan kita. Tuhan tahu seperti apa kebutuhan kita dan Dia mengerti. Saudara-saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin saudara saya rasa cinta saudara kepada Tuhan semakin dalam. Kalau saudara semakin iring Tuhan, semakin lama, semakin mengenal Tuhan, cinta saudara semakin pudar, berarti saudara ada yang salah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana saudara hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak saudara supaya dikenal Allah, mari kita mengenal Tuhan. Dan dua-dua tema hari ini saudara, mengenal Tuhan, mengenal Injil. Dua-dua atau keduanya saudara diawali dengan kata mengenal. Mengenal Tuhan, mengenal Injil. Saudara, kata mengenal, ya, kata mengenal, maka saya ingin ajak kepada saudara untuk bisa menyikapi kebenaran firman Tuhan. Di sini katakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. 1 Korintus 8 ayat 3, kalau saudara buka di sana, kata mengenal saudara, saya tertarik dengan dikenal, berarti orang dikenal Allah,
orang yang dikenal Allah, secara tidak langsung dia mengenal Allah. Nah, saudara, kata mengenal, saudara, dalam bahasa Alkitab dalam perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani, saudara, kata mengenal itu dipakai kata ginosko. Ginosko artinya, saudara, mempelajari untuk mengetahui. Jadi ketika kita mau mengenal Tuhan, kita pelajari, bukan hanya sekedar kita duduk diam, tapi kita mempelajari, mengetahui atau mempelajari untuk mengetahui. Bahkan di sini ada kata memperoleh pengetahuan dari pengamatan atau pengalaman pribadi. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, salah satu contoh, mengenal Tuhan yang ajaib, maka kalau menurut kata ginosko atau kata asalnya itu berarti saudara punya pengetahuan dan pengamatan Tuhan yang ajaib itu berdasarkan pengalaman saudara. Itu kata mengenal. Nah, tahun ini kita sudah berbicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah dalam kehidupan kita. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita sebut diri kita anak Tuhan tetapi kita sendiri tidak kenal. Kita sendiri mengatakan kalau seandainya saya anaknya Pak Junaidi, tapi saya tidak kenal siapa Junaidi itu. Kan lucu. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya Tuhan itu misteri, saudara. Tuhan itu misteri. Tetapi dia juga pribadi yang mudah dikenal atau mudah diketahui. Jadi bukan satu misteri yang nggak bisa diungkapkan untuk dikenal. Bukan. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia katakan saudara sebagai pribadi yang mudah diketahui, pribadi yang mudah dikenal. Saudara, pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan terjadi sejauh Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya kepada kita. Bukan berdasarkan kita, saudara, kita kepingin kenal Tuhan. Lalu, datang begitu. Kalau Tuhan gak menyatakan diri, kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya untuk dikenal, kita tidak akan mengenal Tuhan. Banyak orang berseru atau banyak orang mencari Tuhan supaya mengenal Tuhan dengan cara-caranya. Tetapi Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya. Tidak pernah menyatakan dalam kitabnya bahwa dia mau dikenal. Mana bisa akan mengenal Tuhan dalam kitabnya itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, maka di sini katakan pada dasarnya Tuhan misteri, tapi Tuhan bisa dikenal. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, saudara, kalau kita berbicara sampai sejauh mana Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, kadang-kadang mungkin saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang mustahil manusia dapat mengenal Tuhan tanpa Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Nah, hidup dengan Allah adalah suatu pengalaman pribadi yang menyadari penuh dengan satu kesadaran bahwa saudara Allah mengerti dan memahami hidup kita. Itu namanya hidup dengan Allah, mengenal Allah, punya pengalaman pribadi. Nah, saya ingin mengajak saudara mengenal Allah agar saudara punya pengalaman pribadi. Pengalaman yang dahsyat, pengalaman yang luar biasa, sehingga saudara menyadari penuh bahwa Allah mengerti dan memahami hidup saudara, hidup kita semua. Dasar dari apa? Dari pengenalan itu. Nah, saudara, pengenalan kita akan Allah sangat menentukan sejauh manakah kita hidup dengan Dia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati dalam kondisi apapun, saudara, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi apapun keadaan perekonomian saudara, saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Itu namanya mengenal Tuhan. Dan pengenalan kita akan Tuhan, saudara, akan menentukan sejauh mana kita merasa diri kita itu aman atau tidak di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan seperti sekarang ini. Atau bentar-bentar mengeluh, atau bentar-bentar saudara pusing. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tandanya kalau seperti itu kita belum dikategorikan orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang sejati saudara, mengenal Dia dan karyanya.
Jadi pengenalan kita akan Tuhan sangat menentukan sekali lagi sejauh mana kita hidup dengan Dia. Nah, saudara, mengenal Tuhan berarti mengenal Kristus dan karya keselamatannya. Jadi mengenal Tuhan yang sejati berarti mengenal Dia dalam karya keselamatannya. Mengenal Tuhan berarti mengenal Kristus. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-9b mengatakan begini saudara. Ini sebelumnya ada kalimat-kalimat yang lain. Tetapi 9b mengatakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu yang dikatakan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan ini. Mengenal Tuhan berarti mengenal Kristus. Dalam Injil mengenal Allah Bapa berarti mengenal Yesus sebagai jalan hidup. Jalan hidup saudara, jalan hidup kita semua. Kalau kita mengenal Bapa surgawi berarti kita mengenal Yesus ya sebagai jalan hidup. Yaitu satu-satunya jalan yang menuju kepada Bapa di surga. Di mana kita diundang untuk menjadikan hidup Yesus itu sebagai jalan hidup kita. Bukan hidup Yesus atau mengenal Yesus bukan sebagai orang yang ya pokoknya saya orang Kristen, tetapi bukan itu. Tapi ini menjadi satu jalan hidup saudara, jalan hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengenal Allah berarti mengerti. Mengenal Allah berarti mengerti dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Mengenalinya seperti seorang anak ya, mengenali, memahami dan mengerti kedua orang tuanya. Amin. Itu namanya mengenal Tuhan. Sekali lagi, jadi mengenal Tuhan berarti mengerti, memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Mengenalinya seperti seorang anak mengenali, memahami dan mengerti kedua orang tua. Itu namanya mengenal Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Lalu kita mengenal Injil. Nah apa itu Injil? Banyak orang mengatakan Injil itu, ada mengatakan Injil itu empat kitab yang ada di dalam Alkitab. Nah ini yang seringkali saudara Injil menjadi satu hal yang salah dimengerti. Nah saya ingin mengajak kepada saudara, kalau saudara tema firman Tuhan pada pagi hari ini mengenal Allah, mengenal Injil. Apa itu Injil sebetulnya? Injil itu pada waktu itu saudara bisa dikatakan satu berita atau kabar baik yang disampaikan oleh para rasul. Arti Injil itu sebetulnya saudara, itu diambil dari bahasa di Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Saudara bahasa Arab itu lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bahasa Alkitabnya adalah Evangelion. Yang di bahasa Inggris, kalau saudara baca dalam kitab bahasa Inggris, ada yang namanya Gospel atau Injil. Nah, artinya sebetulnya kabar baik, memberi pengertian begini saudara, pemberitaan tentang aktivitas penyelamatan Bapa surgawi di dalam Yesus Kristus kepada manusia. Jadi bagaimana Tuhan melakukan kegiatan atau aktivitas memberitakan tentang penyelamatan, yaitu yang ditugaskan oleh Bapa dalam Yesus Kristus untuk siapa? Untuk manusia. Itu arti dari Injil itu sendiri. Nah saudara, jadi Injil itu adalah keselamatan. Nah penggunaan kata Injil dalam bahasa perjanjian baru berbicara tentang Yesus Kristus. Injil dalam perjanjian baru dikatakan saudara bahwa itu berbicara tentang Yesus Kristus. Apanya? Tentang kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana waktu Yesus itu hidup. Bagaimana cerita atau berbicara tentang kematian Yesus. Itu Injil. Bagaimana
berbicara tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus sehingga dia memberikan roh penolong. Itu Injil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini pengertian Injil. Nah, kata Injil dipergunakan Rasul Paulus, saudara, untuk menyatakan kematian Yesus bagi dosa-dosa manusia. Ini Rasul Paulus mengutip itu bahwa Injil dinyatakan bahwa kematian Yesus bagi dosa-dosa manusia. Paulus bahkan juga membenarkan kematian Yesus yang dikuburkan, dibangkitkan. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 8, saudara itu berbicara tentang bagaimana Paulus menyampaikan berita Injil. Berita Injil, jadi berita tentang Yesus Kristus, karya penyelamatan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus mati di salib, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga. Bahkan menampakkan diri kepada Kefas, menampakkan diri kepada mungkin Kefas itu Petrus ya. Jadi beberapa orang yang ada di situ bahkan dia menampakkan diri, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Itu diungkapkan, itu yang namanya Injil, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi ada banyak orang mengatakan bahwa kita seringkali dipusingkan dengan orang, ada yang namanya Injil, Injil lain. Ya, ada Injil Barnabas, ada Injil apa lagi? Ada Injil, mungkin ada Injil Filipus, ada Injil Nikodemus, ada Injil, banyak Injil. Tetapi kitab-kitab Injil berbeda dengan Injil, saudara. Kitab Injil ini berbeda dengan Injil. Nah, kitab Injil ada 4 dalam bentuk 4 sudut pandang yang berbeda. Hal ini menunjukkan 4 wajah Yesus. Kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Lama itu dalam tabernakel, itu ada 4 wajah yang berbeda dalam tabernakel. Itu digambarkan dalam 4 Injil yang berbeda. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini saudara-saudara bahwa keempat Injil memiliki 4 sudut pandang. Hal ini menunjukkan 4 wajah Yesus dalam sudut pandang yang berbeda. Dalam sudut pandang berbeda. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, jadi maksudnya bagaimana maksudnya adalah memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi. Nah, di sini ada 4. Matius, ya, kitab Injil Matius. Di sini katakan memperkenalkan Yesus kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi. Nah, ini susahnya, tapi kelihatan ya saudara ya, walaupun ada sinar ya. Kelihatan nggak di belakang? Mungkin belakang bisa lihat TV di belakang. Nah, memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi sebagai apa? Sebagai raja. Digambarkan seperti singa. Jadi waktu di dalam tabernakel itu ada gambar singa di situ. Nah, ini maksud daripada tabernakel itu. Ada gambar singa. Saya mengajak kepada saudara untuk mengenal Injil ini karena apa? Karena banyak saudara nanti suatu saat akan ditanya, diputar balik Injilnya kok beda-beda. Dari sudut pandang mana? Injilnya tidak berbeda, tapi sudut pandang yang berbeda. Contoh, ya contoh. Kalau ngelihat saya dari samping sini, samping kanan, mungkin ada yang mengatakan kupingnya bagaimana, atau mungkin hidungnya. Kalau saudara kelihatannya hidungnya mancung, mungkin kelihatannya hidungnya mancung barangkali. Tapi kalau dari depan, saudara bisa digambarkan beda lagi. Kok hidungnya lain ya, kok mekar begitu kayak jambu bol misalnya begitu. Daripada saya dijelekin orang lain, mendingan saya menjelekkan diri sendiri dulu. Nah, lihat dari belakang rambutnya rapi, kalau lihat dari depan rambutnya rapi, kalau lihat dari belakang kok agak Agus ya. Padahal namanya Edi kok bisa Agus, agak gundul sedikit begitu kan. Nah itu kan kalau dari lihat apa? Dari lihat berbeda pandang. Nah ini Injil seperti ini saudara. Kalau Markus saudara, Markus memperkenalkan Yesus kepada orang Romawi. Sebagai apa? Sebagai hamba. Makanya saudara, kalau kitab Markus itu nulisnya beda. Kitab Markus nulisnya beda. Kalau kitab Matius, kalau kita menabur maka kita akan diberkati 100 kali lipat. Terus
berapa 80 kali lipat, 60 kali lipat. Tapi kalau Markus beda, mulai dari bawah. Kita akan diberkati 30, 60, 80, 100 mungkin. Karena apa? Karena sudut pandangnya dia sebagai hamba. Digambarkan seperti apa? Lembu atau sapi jantan. Nah ini sudah perlu kenal Injil itu bagaimana. Kitab-kitab Injil itu. Kalau Lukas saudara memperkenalkan Yesus itu kepada orang Yunani sebagai apa? Sebagai anak manusia. Sehingga di situ ada gambar yang namanya Ruben itu. Gambar saudara digambarkan sebagai anak manusia. Seperti apa? Seperti manusia digambarkannya. Karena apa? Karena dia ingin memperkenalkan pribadi atau diri Yesus itu seperti anak manusia. Yang punya saudara kelemahan, punya keinginan, tetapi dia tidak bisa mengikuti keinginan pribadinya. Tapi dia tergantung anak Bapa yang di surga. Yohanes, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada semua orang atau seluruh dunia. Yang digambarkan seperti apa? Seperti Raja Wali. Nah jadi Injil-Injil inilah yang saudara perlu kenal dengan baik. Keempat Injil ini. Nah kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa saudara hanya 4 Injil yang dimasukkan? Kenapa hanya 4 Injil? Nanti saya akan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa hanya 4 Injil? Nah coba lihat kitabnya, berapa kitab? Kenapa ditulisnya? Kok saya salah nggak ini kitab? Pertama apa itu? Markus. Saudara, di dalam penulisan pertama kali, kitab Markus ditulis pertama kali. Bukan Matius. Ya. Ada yang menafsirkan Matius ini tahun 80-an, Saudara. Tahun 80-an. Kalau ini sebetulnya kalau 50 sampai dengan tahun 60 akhir Masehi ini berdasarkan penelitian NIV itu apa ya? NIV Study Bible. Jadi saya lupa itu internasional. Lupa pokoknya NIV nih, panjangannya apa. Jadi ini ditulis berdasarkan NIV 50. Tuh lihat tuh, mengelilingi dunia. Ya, lihat saudara ada salibnya. Jadi sekitar tahun 50. Markus lebih dahulu. Nah tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk siapa ditujukan, untuk siapa? Untuk orang Romawi. Digambarkan seperti apa? Seperti lembu atau sapi jantan. Menekankan pelayanan Yesus apa? Yesus sebagai hamba. Nah Matius tahun 80, sekitar tahun 80-an sebetulnya. Ini tapi berdasarkan NIV ini sekitar yang disahkan ini sebetulnya sekitar 80-an ini. Untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Singa, ya digambarkan seperti singa. Singa dari Yehuda. Nah Yesus sebagai raja. Maka saudara di dalam kitab Matius atau kitab Markus. Pertama kalau kitab Markus kita katakan saudara. Dalam kitab Markus. Mungkin Yesus atau Markus itu menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai murid daripada Petrus. Bahkan dia anak rohani juga pernah dimuridkan oleh Paulus saudara. Bahwa Markus itu. Jadi Markus menggambarkan dan menekankan pelayan Yesus sebagai hamba. Hal ini ditunjukkan saudara supaya tidak ada, kalau saudara lihat perhatikan dalam kitab Markus. Dia tidak ada silsilah tentang Yesus. Karena dianggap apa? Saudara dianggap orang yang hamba itu, budak itu enggak ada silsilahnya. Maka dia menggambarkan atau menulis kitab itu dia enggak pakai silsilah. Beda dengan Matius, Markus. Matius saudara beda. Matius menulis silsilah, Lukas juga menulis silsilah. Tapi dua silsilah itu berbeda. Kalau saudara perhatikan saudara, ada perbedaan. Nah saudara lalu saudara ketika orang lain bertanya, kok
Katanya firman Tuhan, tapi kok firman Tuhannya beda. Palsu berarti, bukan palsu. Karena dari sudut pandang berbeda. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Bukan turun dari Tuhan. Saya juga bingung, kalau batu itu turun dari atas, batu yang begitu besar turun dari atas dari langit begitu, bisa nyampe bawah cuman kecil saudara. Habis angus begitu. Tapi ada benda sesuatu yang turun dari atas katanya utuh. Karena Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa kadang-kadang saudara bekerja di luar daripada akal. Betul. Tapi ya ini mah jangan suka akal-akalan lah. Nah kita enggak akal-akalan saudara. Saudara lihat. Sekarang Injil Matius. Saudara kata Matius saudara adalah seorang pemungut cukai. Salah satu rasul yang dipanggil Yesus sendiri. Matius adalah pemungut cukai. Dari mana dia berasal? Dia berasal dari Galilea, daerah Galilea. Dia adalah orang Yahudi. Ngantuk nggak nih saudara nih, saya belajar kasih pelajaran begini. Matius menulis menerangkan bahwa Yesus menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Maka saudara, selalu Matius menekankan tentang perjanjian lama, mengutip beberapa perjanjian lama, ayat-ayat perjanjian lama. Karena apa? Dia ingin menunjukkan tentang raja itu. Perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Lebih dari 40 ayat dalam perjanjian lama dikutip dalam kitab Matius. Kitab Matius menunjukkan untuk orang Yahudi menekankan tentang Yesus sebagai raja. Nah hal ini saudara diawali di mana Yesus disebut sebagai silsilah. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius pertama ayat pertama. Ada silsilah begini saudara. Silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Anak siapa lagi? Anak Daud, anak Abraham, anak Yehuda, ya, dan saudara-saudaranya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka di dalam ayat ke-6 di situ dikatakan apa? Ayat kelima. Daud ya, ada Daud. Dari Isai, Raja Daud. Nah itu supaya apa? Supaya menjelaskan bahwa Yesus itu adalah raja. Terlihat dari awal itu saudara, keturunan raja. Nah kitab ini menunjukkan bahwa kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 2 datang apa? Orang-orang Majus. Kalau saudara lihat di sana datang orang-orang Majus, ya. Terus aku telah melihat bintang dari timur, bola lahir raja, betul? Aku ingin datang untuk menyembah dia. Nah kata siapa? Dia melihat dari tanda-tanda zaman itu. Nah ini menunjukkan tentang apa? Bahwa Yesus adalah sebagai raja yang berkuasa. Jadi kalau dia bercerita beda kadang-kadang, beda apanya? Beda dari sudut pandangnya. Kalau saudara menulis orang tua saudara sebagai bapak, beda tulisannya. Dan orang tua sebagai pengusaha. Beda lagi orang tua sebagai guru. Ya, nah ini perbedaan-perbedaan ini. Lukas, saudara Lukas ditulis sekitar tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an. Untuk siapa? Lukas itu untuk orang Yunani. Lukas itu siapa sih? Lukas, saudara yang menyertai Paulus dalam pelayanan penginjilan.
pelayanan penginjilan yang ketiga dalam perjalanannya ke Roma. Itu Lukas ikut pada waktu itu. Disebut dia sebagai tabib. Dokter kalau sekarang itu, dokter ya. Paling tepat menjelaskan penyakit. Maka kalau saudara bicara di kitab Lukas itu, kalau ketika orang sakit itu dia paling terperinci. Sakit apa begitu, dites dulu, dicek dulu. Ya, orang yang sakit kusta dicek. Suruh datang, betul enggak begitu. Itu dia lebih teliti. Karena apa? Background dari Lukas itu adalah tabib. Pelayanan ke orang Yunani dilambangkan sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, Lukas, orang mana Lukas itu? Orang Yunani. Lukas jugalah yang menulis kitab kisah para rasul. Jadi kalau saudara baca kisah para rasul itu Lukas yang menulis. Jadi ditujukan kepada orang Yunani yang bernama, ditujukan ke siapa? Nulis Lukas tulisannya itu ditujukan kepada Theophilus. Apa arti Theophilus itu? Nanti kalau saudara punya anak laki-laki, Theophilus. Theophilus artinya yang mencintai Tuhan. Tanya anaknya siapa, artinya apa, enggak tahu. Om, kalau Nathanael artinya apa? Apa ya Nathanael? Nathanael artinya saudara, Yesus sejati. Orang yang mengasihi Yesus, dia memiliki hati yang sejati untuk mengasihi Yesus. Maka kalau enggak sejati, sudah tegur itu anak saya Nathanael. Joshua artinya apa? Joshua itu artinya Tuhanlah keselamatanku. Terus Stefanus, Stefanus itu artinya apa? Dia rela mati untuk Tuhan. Makanya dia mengasingkan diri. Nah saudara, jadi bukti bahwa kitab Injil Lukas orang Yunani, dia mencatat penyembuhan orang yang dirasuk setan. Ya, itu kenapa sih kok Lukas itu menulisnya orang yang dirasuk setan? Sebab orang-orang Yunani paling takut dengan setan, saudara. Kalau orang Sunda paling suka setan. Orang-orang Yunani takut kepada roh-roh jahat. Orang Sunda enggak, karena apa? Setan punya pengertian lain. Orang Sunda setan itu dibeset isinya ketan. Ya sedikitlah supaya ngantuk-ngantuk agak. Nah kitab Lukas sekali lagi menegaskan bahwa Yesus adalah anak manusia yang juga mengalami apa yang kita alami sebagai manusia dan menekankan begitu. Bagaimana Yesus bisa punya perasaan seperti manusia, membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Nah kitab Injil Lukas menunjukkan apa silsilah Yesus ditarik dari apa? Kalau saudara baca itu, kalau Yesus di kitab Matius itu ditariknya dari dari Raja Daud, tapi kalau kitab Lukas itu sampai kepada Adam. Kalau saudara baca kitab Lukas, silsilahnya itu dari ini itu sampai kepada Adam. Dia menunjukkan bahwa Adam itu manusia, di mana gambaran Yesus itu juga sama. Jadi Lukas adalah satu-satunya Injil yang menceritakan pertumbuhan Yesus sebagai manusia. Dalam peristiwa dialami oleh Yesus, umur 12 tahun dia pergi kemana begitu kan, waktu dicari-cari oleh ibunya. Di Injil lain gak ada. Nah ini kita harus memahami itu. Oke, jadi kitab Injil ada yang namanya kitab Injil apokrif. Nah ini yang seringkali banyak disalahgunakan. Kitab Injil ini saudara, ditulis kitab-kitab Injilnya, kitab-kitab Injil, bukan kitab Injil apokrif nih. Kitab-kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani oleh siapa? Oleh saksi mata. Jadi orang yang menulis Injil itu adalah saksi mata. Saksi hidup tentang apa? Tentang kisah Yesus atau kehidupan Yesus. Dia tulis. Mengenal Yesus secara langsung, bukan katanya. Ya. Orang Kristen katanya.
Dari apa? Nah, Pak David nih paling suka. Katanya pergi ke gereja, katanya. Tapi hidupnya ngawur. Nah, karena apa? Karena cuma katanya. Nah, ini kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani oleh para saksi mata. Nah, perkiraan Injil yang dikanon. Nah, kata kanon, 4 kitab Injil, keempat kitab Injil itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu hasil kanon. Apa itu kanon? Kanon adalah kitab yang didaftar sebagai kitab suci. Kenapa 4? Ini kitab kanon ini bervariasi, ya. Namun tidak lebih dari 100 tahun atau 100 Masehi. Tahun 100 Masehi. Jadi penulisannya, makanya kalau saudara kita dibalik lagi di tadi, ya. Nah, ini enggak lebih dari 100. Nah, ada enggak kira-kira? Ada, saudara. Kitab-kitab lain yang lebih dari 100 itu. Nah, di sini tidak lebih dari 100 tahun 100 Masehi, yaitu tidak lebih dari 70 tahun setelah Yesus meninggal umur berapa? 33,5. Jadi abad 3. Tahun ke-30. Nah, ini saudara, 70 tahun berarti kalau ditambah 30 sekitar 100 tahun atau tahun 100. Maka ini yang baru dikategorikan di kanon. Ada 4 Injil. Kenapa makanya ada 4, saudara? Beberapa Injil tidak dikanon meskipun mempunyai keserupaan dalam hal sebagai isi, gaya bahasa. Dibandingkan dengan Injil-Injil kanon ini, saudara. Mungkin ada Injil-Injil, tapi karena apa? Karena tidak di 100 tahun ini. Tidak boleh dimasukkan ke sana. Karena sudah mulai apa? Sudah mulai kadarnya menurun, saudara. Lama-lama bukan Injil lagi nanti ceritanya. Kebanyakan yang aliran gnostik atau ajaran yang mencampur adukan kekristenan dengan filosofi Yunani. Saudara, ini ada, ya. Nih, apa artinya apokrif? Apokrif itu artinya adalah rahasia atau tersembunyi. Maka kitab Injil apokrif itu kitab yang tersembunyi, yang enggak tahu tujuannya untuk apa ini. Apa itu Injil apokrif? Injil apokrif adalah Injil-Injil yang tulisannya tersembunyi atau tidak dikanon. Saudara tahu tadi dikanon apa? Ya, dikanon itu apa? Dikanon, dia tidak termasuk golongan yang tahun 100 itu, 100 Masehi itu. Atau lewat dari 70 tahun semasa Yesus, itu namanya bukan Injil yang disahkan. Kenapa ada 4? Nah, ini pertanyaan, kenapa ada 4 Injil? Ya karena cuman ini yang diakui oleh para rasul pada waktu itu. Lewat dari tahun 100 tidak diakui. Nah, Injil apokrif adalah Injil tulisan yang tersembunyi atau tidak dikanon. Yang karena lebih dari tahun 100. Dengan kata lain, diragukan keasliannya. Tolong garis bawahi kalau saudara mau catat itu. Diragukan keasliannya. Apa yang diragukan keasliannya? Keaslian tentang berita tentang Yesus. Keaslian tentang apa? Tentang keselamatan, karya keselamatan. Apalagi tentang kebangkitannya. Kematiannya. Maka sudah sebelum ada kematian Yesus Kristus itu sendiri, para prajurit Romawi untuk apa? Untuk jangan bilang-bilang bahwa Yesus itu bangkit. Itu bukan Yesus, orang lain. Ada yang menceritakan begitu? Saudara sempat dengar, apa benar Yesus bangkit? Bukan Yesus ya yang bangkit. Digantikan oleh Yudas Iskariot. Siapa bilang? Kira-kira mau gak ditangkap? Ngaku begini. Misalnya Pak David, Pak Edi yang mau
hukum mati. Lalu tiba-tiba Pak David yang ditangkap begitu. Kira-kira Pak David ngaku nggak? Saya bukan Pak Edi, saya David. Nah, saudara bisa bayangkan Yudas pada waktu itu, ya, yang mau dihukum, yang mau digantinya Yesus, kok Yudas yang ditangkap? Kira-kira apa yang nggak ngomong itu Yudas? Pastilah bicara, orang dicambuk dan lain sebagainya. Ketika dicambuk sekali aja, stop dulu, saya bukan Yesus. Kok bisa-bisanya ngomong bahwa yang diganti itu Yudas? Dari mana? Nah, ayatnya ada saudara. Ayatnya itu ada. Nah, kalau saudara nggak mengerti tentang itu, saudara, oh iya ya. Lalu pindahlah iman saudara. Berarti saudara nggak mengenal Tuhan. Berarti saudara nggak mengenal Injil. Ya. Kenapa saya ajarkan ini? Supaya saudara mengenal. Belakangan ini saudara akan diputar-balikan dengan Injil-Injil. Mungkin ada kitab-kitab yang lain. Nah, ini kitab-kitab ini nih. Saudara bisa perhatikan tuh. Ada kitab-kitab Injil apokrif. Ada Injil Thomas. Ada Injil Yudas. Ada Injil Filipus. Ada Injil Petrus. Ada Injil Maria Magdalena. Ada Injil Yakobus, Bartolomeus, Barnabas. Nah, yang sering ini saudara Injil Barnabas nih. Yang dipakai oleh yang lain, ya. Injil Barnabas. Karena apa? Karena ini bukan menceritakan tentang Yesus yang sesungguhnya. Injil Barnabas ini. Barangkali, karena Barnabas yang ada di samping Yesus, maka wah ini yang dipakai. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak Injil-Injil itu. Ya. Nah, ini sekedar pengetahuan saudara. Ada berapa Injil? Kitabnya ada berapa? 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa? Cuma 4. Yang lain enggak dimasukkan. Karena masanya terlalu jauh. Yang cuma diakui, nah saudara, kenapa sih cuma 4? Karena yang diakui oleh Tuhan, oleh para rasul hanya pada tahun ke-100. Tahun 100 itu, lewat tahun 100 enggak sah itu. Sedikit pinter, belajar dikit lah begitu kan. Jangan cuma hanya ya tahu-tahu begitu. Apa itu? Oh enggak tahu ya, ntar saya tanya pendeta. Kalau pendetanya pergi ke pedalaman, kapan enggak ada sinyal segala macam, bagaimana saudara bisa telepon dengan dia? Lalu tanya siapa? Pak David. Pak Davidnya juga lagi ke mertuanya di sana. Susah, enggak ada sinyal. Lagi parkir di bawah bawah lantai mungkin underground ya bawahnya, bukan underground lagi, basement 3. Wah, basement 3 udah di bawah bumi itu, lebih dari kuburan itu kalau basement 3. Pernah nggak saudara masuk dalam lebih dari kuburan? Pernah. Di mana? Di mall. Gitu dong. Ya, oke. Injil yang benar sekarang. Artinya Injil, kata Injil, saya ulang lagi, kata Injil itu apa? Kabar baik. Jadi kalau saudara mengabarkan nakut-nakutin, berarti saudara bukan kabar baik. Contoh Injil begini ya, Injil. Percaya Yesus. Kalau gak percaya Yesus mati lu. Nakut-nakutin kan, berarti saudara salah cara mengabarkan Injilnya. Karena apa? Kalau kabar Injil itu kabar yang baik dong. Orang kabar baik itu apa? Seneng, gak nakut-nakutin. Entar lo kalau gak ikut Yesus masuk neraka lo. Bener sih sebetulnya, tapi caranya gak begitu. Ngabarin yang baik, gimana? Pokoknya beginilah, kita hidup tuh, nah kasih enak. Hidup kan senang di dunia. Bagaimana senang di dunia? Belum tentu di dunia di sana. Kita percaya gak ada kehidupan yang akan datang? Nah itu kabarkan kebaikan-kebaikan. Kenapa sih kok Tuhan begitu rela turun ke dunia? Dia menjelma menjadi manusia. Kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia. Kalau kita monyet, dia pasti menjelma menjadi monyet. Karena yang diselamatkannya monyet. Supaya apa? Supaya kita tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan manusia. Jangan sampai nanti, iya Tuhan enak nyuruh begini, Tuhan enak nyuruh begitu. Lakukan firman Tuhan, pokoknya percaya saja begini-begini. Karena kan Tuhan. Kalau saya kan manusia. Nah nanti Tuhan gak mau diomongin begitu. Enak aja Tuhan begini-begini, Tuhan begitu. Karena kan Tuhan, saya kan manusia. Tuhan bilang aku juga pernah menjadi manusia. Itu mah bisa-bisa kamu aja. Itu mah bisa-bisa kamu, keles.
kata anak muda. Hidup itu harus. Nah, kalau anak muda itu banyak bahasa-bahasanya nggak ngerti. Saya sempat buka ketika saya dengar, makanya Om gaje dong kalau apa itu. Gaje kalau saya dengar di Kalimantan Barat, gajah we, gajah. Oh ini gaje, apa itu gaje? Nggak jelas. Wih ngerti lu ibu ini. Gaje nggak jelas. Kalau kepo. Nah saudara, jadi kabar baik yang tidak selalu sama dengan apa yang tidak selalu, maksudnya begini saudara. Kabar baik tidak, wah ini agak saya sedikit mesti lihat ininya. Salah tulisan. Jadi penting saudara untuk kita mengerti kata Injil terjemahan dalam bahasa Yunani itu kabar baik. Nah untuk memahami Injil secara benar, tidak terlebih dahulu ketika kita harus memahami maksud kata baik tersebut. Jadi kita harus memahami kata baik itu sendiri. Maka di sini katakan saudara, kabar baik tidak selalu sama dengan keselamatan. Maka kita harus pahami tentang hal itu. Harus dipersoalkan baik menurut siapa. Ya, baik menurut siapa. Kadang-kadang baik menurut banyak, saya mengabarkan kabar baik sesuai dengan firman Tuhan. Baik menurut siapa? Baik menurut kantong pendeta atau baik menurut siapa? Nah ini saudara, jadi harus tidak selalu sama dengan keselamatan. Kadang-kadang pendeta mengaburkan tentang hal itu. Tentu pengertian harus menurut firman Tuhan, saudara, bukan menurut manusia. Kabar baik itu, ya. Jadi di gereja seringkali orang berkata Allah itu baik. Menurut siapa? Baik yang bagaimana? Nah ini saudara harus mengerti, kalau baiknya hanya diukur menurut ukuran manusia, maka berarti orang tersebut tidak mengerti Injil yang benar. Maka perlu mengerti Injil yang benar. Kalau seorang tidak mengenal Injil yang benar, maka ia juga tidak akan mengenal Yesus yang asli. Kalau orang tidak mengenal Injil yang benar, maka dia juga tidak akan mengenal Injil yang asli. Mengenal Yesus yang asli atau Yesus yang sejati, itu berarti orang tersebut mengenal Yesus yang salah. Memang dalam perjanjian baru mendapat kata Injil, saudara, itu ada kata Injil Allah, ada ini Paulus menekankan itu ada banyak, ada Injil Allah, ada Injil apa lagi? Ada Injil Kristus, ada Injil kerajaan, ada Injil untuk orang bersunat, ada Injil untuk orang tidak bersunat. Itu ada. Tapi itu apa? Itu artinya bukan Injilnya, tapi kebenaran, kabar baik yang disampaikan untuk orang apa? Untuk orang yang bersunat, untuk orang yang tidak bersunat, maksudnya Injil yang ditekankan oleh Paulus. Itu kata Injil itu. Ya, bukan Injil yang seperti dimaksudkan dalam kitab-kitab itu. Oh ada Injil untuk orang bersunat, oh ada Injil untuk orang tidak bersunat. Artinya kabar baik. Nah, tolong dimengerti tentang itu. Kabar baik. Maka di sini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pikiran yang sesat karena tidak mengenali Injil yang benar, ya, ketika kita menyebut Injil maka maka yang kita maksudkan adalah kabar baik dari Bapa Surgawi, bicara tentang Yesus Kristus. Sekali lagi saya kutip ini, tentang Yesus Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan dan kenaikan di surga. Nah saudara-saudara yang kasih, ini Injil yang benar. Loh. Pikiran kita dapat disesatkan karena apa, saudara? Karena kita tidak mendengar Injil yang benar. Dan karena tidak mengenal Yesus yang sejati. Ini bisa disesatkan. Kita harus mendengar pengajaran firman Tuhan yang murni, yang dapat memperbaharui pikiran, pengertian siapa Yesus yang benar itu. Nah saudara, jadi memang begini saudara,
Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar artinya mengerti maksud penyelamatan yang Tuhan Yesus maksudkan. Keselamatan yang dimaksudkan Tuhan adalah saudara keselamatan dari karakter atau dari kodrat dosa. Itu berarti penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengubah manusia berdosa. Bukan saja menjadi baik tetapi memiliki kesadaran, kesederhanaan, ketulusan. Di sini Tuhan atau tidak mengenal Injil yang benar dapat mempunyai konsep yang salah tentang apa? Tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi banyak orang Kristen yang tidak mengenal Injil yang benar. Sehingga mereka memiliki konsep yang salah. Memahami keselamatan dalam Yesus. Kadang-kadang keselamatan dalam Yesus yang penting saya diberkati. Saya diberkati, pokoknya Yesus itu memberkati. Lalu kalau nggak diberkati, berarti saudara salah dalam keselamatan. Nah ini banyak gereja menekankan tentang berkat, menekankan tentang apa? Tentang hasil, tapi konsep itu sebetulnya sesungguhnya bukan Injil yang sebenarnya. Coba pemain musik siap-siap, karena bentar lagi kita akan masuk dalam akhir ibadah kita. Mereka tidak mengenal berita tentang Yesus yang asli, saudara. Berita tentang Yesus yang hanya diiming-imingi dengan berkat. Tapi ketika susah sedikit dia mulai mental di hadapan Tuhan. Karena apa? Kemuliaan Tuhan tidak akan diraih tanpa ada penderitaan salib. Nah, jadi cuman hanya melihat kemuliaannya doang nih. Mahkota, sebelum mahkota diterima harus ada salib. Terlebih dahulu. Maka kalau kita cuma hanya menekankan tentang berkat atau kemuliaan saja, berarti jangan-jangan saudara ada satu hal yang salah yang disampaikan, berita yang salah yang disampaikan. Injil yang benar mengabarkan karya keselamatan Bapa di surga dalam Kristus Yesus. Bagi siapa? Bagi manusia dan dunia. Jadi mereka kalau cuma hanya tentang berkat, hidup begini-begini, nggak komplit saudara. Injil yang disampaikannya itu nggak komplit. Jadi tidak mengenal Yesus yang asli. Berarti kalau saudara tidak mengenal Yesus yang asli, berarti mengenal Yesusnya yang palsu. Maka mengenallah Tuhan dengan baik dan kenalilah Injil dengan baik. Mari saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Coba kita mulai merenungkan. Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Tidak mungkin Tuhan yang saudara kenal itu membiarkan kita. Selama saudara masih mengenal Tuhan dengan baik dan benar saudara nggak akan salah. Pribadi Tuhan yang saudara kenal itu Tuhan tidak akan salah dalam pengenalan saudara ketika saudara mengenal Tuhan dengan benar. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam keadaan apapun saudara, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara saudara. Percayalah Tuhanmu. Tuhan yang bukan membodoh-bodohi dengan janji-janji palsu. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya Yesus. Siapkan hati saudara dengan pujian yang saudara naikkan di hadapan Tuhan dengan segenap hati saudara. Karena percaya Kau yang berjanji setia, Pengharapanku selalu ada di dalam. ku
menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita ulang dari bait pertama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. ku tidak akan Menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bagi Tuhan, menerima janjinya adalah satu hal yang biasa. Melampaui perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, bagi Dia juga menjadi satu hal yang biasa. Mungkin itu satu makanan hari-hari karena memang karyanya yang luar biasa. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, maha kuasa. Itu ada dalam diri pribadi Allah sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan hidup saudara? Ketika saudara mengenal Tuhan, dan bahkan di dalam kitab Korintus mengatakan, orang yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Allah, maka ia akan dikenal Allah. Sehingga saudara bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar. Kalau Dia berjanji, Dia nggak mungkin mengingkari. Itulah Tuhan yang saudara, saya tawarkan Tuhan yang saudara ingin kenali, itu Tuhan seperti itu. Saya menawarkan saudara supaya saudara mengenal Tuhan. Tuhan yang dahsyat seperti itu. Kenalilah Tuhan. Kenalilah Injil saudara. Karena di dalamnya ada banyak janji-janji Tuhan. Percaya dengan segenap hati saudara. Nyatakan dalam iman saudara. punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau kami mengasihi Engkau, maka Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau sebagai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Pasti Engkau yang akan menjaga, Tuhan yang melindungi, menolong setiap segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kelepasan dalam setiap persoalan-persoalan yang ada Tuhan. Kami percaya. Saudara yang punya persoalan masalah, percayalah Tuhan saudara tidak tinggal diam. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Mari kita kedahkan tangan. Pagi ini Tuhan, kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Banyak permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Tapi kami tahu lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan bermasalah. Dan Tuhan tidak ingin bahwa kami menjadi orang-orang yang bermasalah. Karena kami mengemban nama-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan tolong beri kemampuan, kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengenal Tuhan yang sejati itu. Sehingga kami mengalami janji-janji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan kembali melakukan kegiatan-kegiatan ada. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Yang akan mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara. Berkat secara rohani. Sehingga kehidupan rohani saudara terus semakin hari menjadi semakin berapi-api bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara semakin hari mengalami janji-janji Tuhan yang tidak pernah lalai dalam kehidupan saudara. Yang selalu digenapi dalam kehidupan saudara. Bahkan hal-hal yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak pernah terpikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, hal-hal yang baik akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat-berkat secara jasmani, berkat kesehatan daripada Tuhan, berkat damai dan sejahtera Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan saudara. Bahkan kuasa darah Yesus yang ajaib, yang dahsyat menutup bungkus kehidupan saudara dengan kesehatan-kesehatan Tuhan. Kesehatan Tuhan mengaper atau melindungi, menutup saudara dari virus-virus yang berbahaya. Untuk kehidupan saudara maupun saudara dan keluarga-keluarga yang lainnya. Khususnya bagi anak dan cucu saudara. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu. Diberkati pendidikanmu, diberkati masa depan anak-anakmu, cucumu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.